Jelas dalil. Nah sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bidah, kiai ahlul bidah, memang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bidah itu bidah, ada khilafiyah. Yang namanya bidah ya bidah, khilafiyah bukan ilmu. Kalau sudah jelas dibilang bidah ya bidah, yang dibilang khilafiyah. Nanti dibawakan ya hadis yang gak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun. Gak ada asalnya, bukan sabda Nabi itu. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat, umpamanya subuh, dia sholat subuh 3 rakaat, sholat subuh 3 rakaat. Jadi ditanya larangannya ada tuh, gak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga gak ada larangannya sholat subuh 3 rakaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afandi channel yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada yang saya hormati. Salah seorang Ustadz Wahabi yang sudah terkenal yaitu Syekh Yazid Jawas. Dengan semangatnya beliau ini mengatakan sesuatu yang berbeda dengan dirinya itu dianggap sebagai bid'ah. Jadi bukan masalah khilafiyah, kata Ustadz Yazid Jawas. Jadi dengan dasar hadis man ahdasa fi amrina hadza itu, Syekh Yazid Jawas ini menganggap sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Saya mengatakan sesuatu yang berbeda dengan dirinya, maka dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Padahal ini sudah dirumuskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Padahal kalau Syekh Yazid Jawas ini mau membuka diri, mau membuka wawasan bahwa itu adalah perkara khilafiyah, memang perkara khilafiyah, karena sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita, terutama imam madhab yang 4 ini, maka perbedaan yang terjadi di antara mereka seharusnya kita itu legowo. Jadi apa yang berbeda dengan kita bukan berarti itu otomatis bid'ah dan tidak boleh dilakukan, Pak Yazid Jawas. Karena belum tentu pendapat Anda itu benar. Allah subhanahu wa ta'ala mampu, Syekh Yazid Jawas. Allah ini mampu menjadikan manusia ini satu. Islam semuanya, Islam NU semuanya, atau Islam seperti Anda semuanya itu. Mampu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagaimana yang dinukil oleh Imam Syaukani mengatakan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak menjadikan semua umat Islam ini satu? Islamnya seperti ini langsung, seperti Salafi atau seperti Wahabi atau seperti Nahdlatul Ulama, semuanya Islamnya. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak menjadikan dalil ini qat'i? Kok dalil ini jelas langsung, misalnya sholat ini 5 waktu, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, ini sudah ditentukan rakaatnya. Kenapa tidak langsung seperti itu? Dalilnya qat'i semuanya langsung. Tetapi bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Syaukani, bal ja'alaha dhanniyatan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dalil-dalil di Al-Quran itu adalah dhanniyah. Sehingga karena itu masih dhanni bukan qat'i, terjadi perbedaan ulama dari mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa yang 4-4-nya ini kok terjadi perbedaan? Kalau memang semuanya seperti itu, kenapa kok tidak langsung dijadikan satu yang ke-4-4-nya ini? Kenapa harus berbeda? Lantas apakah yang berbeda itu akan dihukumi sesat? Yang berbeda dengan keyakinan Anda akan dihukumi sesat. Karena mereka itu memahami dalil-dalil yang masih dhanni itu, mereka pun terjadi perbedaan karena memahami dalilnya juga berbeda, begitu. Tujuannya apa Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak menjadikan dalil qat'i, tapi bahkan menjadikan dalil itu sebagai dhanni? Tujuannya adalah qasdan litausi'i 'alal mukallafin. Karena maksud dan tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalil itu dhanni adalah memberikan keluasan terhadap orang-orang mukallaf ini, sehingga kita bebas memilih.
Misalnya kita ikut Imam Syafi'i seperti ini, kita ikut Imam Maliki seperti ini, ikut Imam Ahmad bin Hambal seperti ini. Janganlah masyarakat yang di Indonesia ini digiring untuk mengikuti Al-Quran. Ini ikut hadis, ikut Al-Quran. Jangan mengikuti pendapat ulama. Tapi ujung-ujungnya nanti itu akan mengikuti pendapat Anda sendiri. Mereka itu masih orang awam, Pak Yazid Jawas. Mereka itu orang awam. Mereka baca Quran masih goyang-goyang. Mereka tidak tahu tahrij hadis. Mereka tidak paham hanya berapa hafalnya hadis. Bahkan menurut Ibnu Qayyim, Pak Yazid Jawas, Ibnu Qayyim ini mengatakan kalau orang itu hanya hafal ratusan ribu hadis, ada yang mengatakan 200.000 apa 300.000 itu, ini menurut Ibnu Qayyim masih belum layak untuk langsung menjadi mujtahid berhukum terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi Anda ini harus mengikuti ulama. Kita ini tidak boleh tidak sekarang untuk mengikuti ulama. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus tanya terhadap ulama. Nanti ujung-ujungnya Anda mengarahkan agar mengikuti pendapat Anda sendiri. Kenyataannya sekarang, mari, kenyataannya sekarang. Bagaimana kalau terjadi perbedaan di antara ustadz-ustadz Anda? Ustadz-ustadz Wahabi ini terjadi perbedaan antara Dzulkarnain dengan Firanda, antara Dzulkarnain dengan Anda, antara Anda dengan pernyataannya Imam Utsaimin, antara pernyataan Anda dengan pernyataan Ibnu Bas. Banyak terjadi perbedaan antara ustadz-ustadz Salafi dengan syekh-syekh mereka di Arab Saudi. Bagaimana kalau seperti ini? Siapa yang sesat? Kata Anda itu ikhtilafu ummati itu adalah hadis maudhu. Oke lah sekarang maudhu. Tapi siapa yang sesat sekarang? Anda atau syekh-syekh Anda? Misalnya seperti memahami, merapatkan barisan saat shop. Orang-orang Wahabi, syekh-syekh Wahabi di Indonesia ini menempelkan ke mata kakinya. Tetapi itu oleh Utsaimin dianggap sebagai hulu, sesuatu yang keterlaluan. Bukan begitu maksudnya. Siapa yang benar kalau seperti ini? Pak Yazid Jawas, Anda tahu Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ini punya murid namanya Abu Hafiz. Abu Hafiz ini menceritakan bahwa gurunya yaitu Ibnu Taimiyah setelah sholat subuh, setiap sholat subuh beliau itu membaca surah Al-Fatihah sampai matahari meninggi. Dari sholat subuh hingga matahari itu agak tinggi sudah beliau berhenti. Ini dilakukan oleh Ibnu Taimiyah setiap hari. Kemudian murid beliau itu yang namanya Abu Hafiz ini berkomentar, andaikan semua sesuatu itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah adalah bid'ah, tentunya Ibnu Taimiyah akan disebut mubtadi ahli bid'ah karena mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah Ibnu Taimiyah itu berbuat salah? Apakah Ibnu Taimiyah itu berbuat bid'ah, Pak Yazid Jawas? Sementara semua bid'ah itu adalah neraka. Berarti Ibnu Taimiyah calon neraka kalau seperti itu. Begitu ya, Syekh Yazid Jawas. Anda memberikan contoh keliru. Contoh yang Anda berikan subuh ditambah menjadi 3 rakaat, sholat maghrib ditambah menjadi 4 rakaat. Bukan itu sudah qot'i. Iya jelas itu bid'ah, bid'ah sekali itu. Karena apa? Sudah qot'i, itu sudah jelas. Zuhur 4 rakaat ditambah 1. Itu namanya mengada-ngada karena dalilnya itu qot'i. Jelas kafir kalau seperti itu. Tetapi ini yang masalah dhonni, dalilnya masih dhonni. Seperti kunut subuh, seperti niat atau talafut bin niat, itu dalil-dalil yang masih dhonni. Sehingga para ulama kita terjadi perbedaan. Di sini letaknya perbedaan. Kalau dalilnya itu dhonni, maka inilah yang berpotensi untuk terjadi perbedaan. Beda halnya dengan dalil yang sudah qot'i. Jika dalilnya sudah qot'i tapi masih berbeda, maka itu yang bermasalah. Contoh, peringati teman Anda yang bernama Khalid Basalamah itu. Dia mengatakan rukun wudhu itu ada 2. Peringati itu sudah melanggar qot'i. Itu sudah melanggar dalil qot'i. Peringati itu teman Anda itu. Jangan yang dalil dhonni saja, yang Anda bid'ah yang tidak sama dengan Anda. Ujung-ujungnya semuanya diarahkan untuk mengikuti pendapat Anda. Demikian ya untuk Pak Yazid Jawas. Mudah-mudahan Pak Yazid Jawas segera sadar dan tidak gampang membid'ahkan orang yang terjadi perbedaan dengan pendapatnya sendiri. Wahiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.